Cerita dimulai dengan memperkenalkan Ria yang sedang membantu ayahnya bernama Eloy dalam usaha mereka mengelola daging babi. Ria membantu ayahnya mengoleskan minyak khusus pada seekor babi dan pesona kecantikannya membuatnya menjadi pusat perhatian para pembeli daging. Meskipun begitu, Ria tetap gigih dan semangat dalam bekerja. Tak lama kemudian, ibu Ria yang bernama Erva pulang ke rumah. Erva baru saja berhenti dari pekerjaannya di luar kota dan hubungannya dengan Eloy terasa agak renggang karena jarak yang memisahkan mereka. Meski demikian, kedatangan Erva memberikan kehangatan dalam keluarga mereka. Suatu ketika, suasana berubah tiba-tiba karena Ria kehilangan uangnya, yang membuatnya merasa khawatir. Namun tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan pencuri tersebut. Cerita kemudian berpindah pada pertemuan antara Jonas, seorang pegawai ayah Ria, dengan Ria sendiri. Saat Ria hendak pulang, ia mendapat gangguan dari seorang teman, namun Jonas tampil seperti pahlawan dan membela Ria. Setelah insiden tersebut, mereka berdua duduk di pinggir sungai dan berbincang, mempererat hubungan mereka. Ketika sedang membersihkan badan di kandang sapi, Ria tiba-tiba merasa diawasi oleh seseorang. Untung saja Jonas dengan cepat mengetahui dan menghadapi pria tersebut, memberikan pelajaran atas tindakannya. Sebagai penghargaan atas tindakannya tersebut, Eloy memberikan makanan gratis kepada Jonas yang membuatnya merasa dihargai oleh Eloy. Hubungan Ria dan ibunya memang agak canggung. Ini terjadi karena jarangnya pertemuan mereka akibat pekerjaan Erva di luar kota. Namun Ria mulai merasa curiga terhadap Erva. Ria bahkan membicarakan kecurigaannya kepada ayahnya. Tanpa diduga, rupanya Jonas dan Erva diam-diam bertemu di kandang ketika suasana sepi. Mereka telah merencanakan pertemuan ini untuk bermain futsal bersama. Setelah permainan selesai, Jonas dengan tegas meminta Erva untuk menjelaskan status hubungan mereka berdua. Ia ingin agar hubungan mereka tak lagi perlu disembunyikan. Di pagi hari, Erva mendengar obrolan serius antara Ria dan Jonas. Ketika obrolan mereka semakin dalam, perasaan cemburu pun meluap dalam hati Erva terhadap keduanya. Erva akhirnya mendekati Ria dengan wajah penuh amarah, dan tanpa ragu ia menarik Ria pergi untuk berbicara. Ini berujung pada pertengkaran antara ibu dan anak. Setelah insiden tersebut, Ria merenung sendirian di malam hari. Namun, tiba-tiba Jonas muncul mendekatinya. Mereka berdua langsung mengalihkan perhatian dengan bermain futsal bersama. Ternyata itu hanya hayalan semata dari Ria. Di tempat lain, Jonas dan Erva masuk ke bilik kecil yang ada di kandang miliknya. Mereka kembali menggelar pertandingan futsal. Meskipun Erva bermain dengan pegawainya sendiri, namun ia merasa sangat senang dan menikmati setiap momen permainan itu. Keesokan harinya, Jonas mendapat ejekan dari rekan-rekan kerjanya yang melihat insiden kemarin antara dirinya dengan Erva. Rasa kesal memuncak dan Jonas sampai menampar salah seorang temannya. Eloy cepat datang dan berusaha meredakan situasi serta menghentikan pertikaian mereka. Namun di tengah kekacauan itu, mereka semua bingung bagaimana harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Eloy. Akhirnya mereka sepakat untuk meredam situasi dan mencoba untuk berdamai. Jonas kemudian menceritakan insiden tersebut kepada Erva mengenai apa yang terjadi pada sore sebelumnya. Namun tanpa disadari, Ria sedang mendengarkan percakapan mereka. Saat teman-teman kerja berkumpul, Jonas dengan tegas menyatakan bahwa perasaannya kepada Erva adalah tulus dan bukan hanya karena urusan finansial. Di dalam kamar, Ria tak sengaja mendengar suara-suara yang mengganggu dari Jonas dan ibunya. Dengan berani dia memutuskan untuk melihat apa yang terjadi. Begitu dia melihat pemandangan di dalam, dia terkejut dan langsung berteriak kepada mereka berdua. Kemudian Erva menceritakan tentang hubungannya dengan Jonas kepada Ria. Hubungan itu terjalin setelah ia berpisah dengan Eloy. Ria mendengar penjelasan tersebut dan akhirnya dia meninggalkan ibunya dengan perasaan kecewa terhadap apa yang dia lihat. Saat Erva datang ke meja makan untuk berbicara dengan Eloy, Eloy justru memanggil Ria untuk bergabung makan bersamanya. Ketika Jonas tiba, pertengkaran pun tak terhindarkan karena Erva belum sempat menjelaskan situasi kepada Eloy. Eloy merasa sangat kecewa karena telah dikhianati.
Untuk melepaskan kekesalannya, Eloy memutuskan untuk bermain futsal bersama orang lain. Keesokan harinya, Erva bekerja seperti biasa. Eloy terlihat tidur di ayunan. Ria mendekatinya dan menyarankan agar sang ayah pindah tidur ke dalam kamar. Di kandang, Jonas kembali terlibat dalam perkelahian dengan pegawai lainnya. Eloy yang masih marah terhadap Jonas membela pegawai lain tersebut. Tiba-tiba Erva datang dan justru membela Jonas, membuat Eloy merasa direndahkan di depan semua karyawan. Ria yang menyaksikan situasi itu merasa tidak berdaya. Akhirnya Erva mengusir Eloy dari tempat tersebut. Eloy mencoba mengajak Ria pergi, namun Ria dengan tegas menyatakan bahwa ia akan merebut kembali hak yang seharusnya dimiliki oleh ayahnya. Seiring berjalannya waktu, ketika Jonas sedang asik bermain game, tiba-tiba ia meminta Erva untuk memberikan ponsel baru kepadanya. Terlihat bahwa Jonas semakin lama semakin berubah sikapnya. Ria mulai menatap Jonas dengan tatapan penuh harapan, berharap bahwa Jonas akan semakin terikat dengannya. Keesokan harinya, Ria dan ibunya kembali terlibat pertengkaran, saling adu argumen satu sama lain. Jonas yang semakin sering bermain game di ponselnya mulai mendapatkan keluhan dari pelanggannya yang merasa cita rasa daging babi dari toko mereka berkurang. Mereka merasa rasanya tidak seperti biasanya. Namun, Jonas justru marah dan membalas dengan kemarahan kepada pelanggan tersebut yang akhirnya pergi meninggalkan toko dengan kekecewaan. Tidak lama setelah itu, Ria tiba-tiba datang ke toko. Dia melihat kejadian tadi dan mulai memberikan nasihat kepada ibunya tentang dampak dari kejadian tersebut terhadap toko mereka. Di rumah, Jonas kembali asik memainkan game di ponselnya. Tak lama kemudian, Erva pergi meninggalkannya, sehingga yang tersisa di rumah hanyalah Ria dan Jonas. Ria dengan tekad kuat mulai mengambil minuman untuk Jonas, berharap agar mereka bisa minum bersama. Namun, Jonas terlihat menghindari Ria. Meski begitu, Ria tidak menyerah dan memutuskan untuk mengejar Jonas ke dalam kamar. Di dalam kamar, Jonas mengambil handphone yang sebelumnya diletakkan oleh Ria di sana. Ia mengaku telah mengetahui rencana jahat yang dimiliki oleh Ria. Ria yang berusaha memfitnah Jonas merasa pasrah karena rencananya telah terbongkar. Singkat cerita, dalam perjalanan Ria bertemu dengan ayahnya. Ia menceritakan bahwa kini memiliki usaha kecil-kecilan dari hasil pinjaman yang dulu ia terima. Ayahnya ingin memberikan uang jajan kepada Ria, namun Ria menolak karena ia merasa iba. Sementara di rumah, Jonas berani menjebak Ria dengan maksud untuk mengajaknya bermain futsal. Jonas mengancam Ria dengan membocorkan rahasia permainan futsal mereka jika tuntutannya tidak dipenuhi. Terlihat Jonas dan Erva mulai bertengkar tentang usaha dan uang yang akhirnya membuat Erva merasa jenuh dan memilih pergi. Ria yang semakin takut di rumah tiba-tiba dihampiri oleh Jonas. Tidak lain dan tidak bukan, maksud kedatangan Jonas adalah untuk mengajak Ria bermain futsal. Tiba-tiba dalam tidurnya, Erva terbangun karena suara keributan di luar. Ia melihat Ria dibawa masuk ke dalam rumah oleh Jonas. Akhirnya keburukan tentang perbuatan Jonas terungkap kepada Erva. Jonas kemudian mengungkapkan rencana jebakan yang seharusnya diberikan kepada Ria. Dan Ria menjelaskan bahwa sebenarnya Jonas yang telah menjebaknya. Meskipun Erva merasa bingung, ia lebih mempercayai penjelasan Ria dan memutuskan untuk mengusir Jonas dari rumahnya. Emosi Jonas yang terpancing meledak dan perbuatannya mengakibatkan Erva kehilangan nyawanya. Kejadian ini membuat Jonas sangat panik dan bingung tentang tindakan selanjutnya. Ria akhirnya berhasil melarikan diri dari situasi tersebut. Ia mendatangi ayahnya di tempat kerja untuk bercerita tentang kejadian itu. Sementara Jonas yang akan melarikan diri tak sengaja bertemu dengan Eloy. Eloy akhirnya melancarkan pembalasan terhadap Jonas. Ia menangkap dan memanggang Jonas seperti babi yang lezat dan siap disantap, lalu film pun selesai.